Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manda Gita Handayani dari absen nomor 4 dan dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membahas materi dari kimia mengenai sel elektrokimia dan juga penyetaran reaksi redoks. Jadi teman-teman, kita akan langsung masuk aja ke konsep pertama dari sel elektrokimia. Nah, jadi pengertian sel elektrokimia itu sendiri adalah sel yang disusun untuk merubah reaksi kimia menjadi energi listrik, ataupun sebaliknya, dari energi listrik menjadi reaksi kimia. Nah, sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua, yaitu sel volta dan juga sel elektrolisis. Nah, yang akan kita bahas dulu pertama ini adalah sel volta. Jadi sel volta ini adalah sel elektrokimia yang merubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, lalu kita juga bisa mengetahui dulu deret volta untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi deret volta sendiri itu tersusun dari Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Al, Mn, H2O, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Snpb, H, Sbbi, Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au. Jadi untuk urutan deretnya sendiri, kalau dia semakin ke kiri, itu tandanya dia adalah anode yang terjadi energi oksidasi. Nah, pada sel volta ini, simbolnya itu diibaratkan sebagai reaksi yang negatif. Sedangkan kalau dia semakin bergerak ke kanan, dia itu akan menghasilkan katode atau reaksi reduksi yang simbolnya itu adalah reaksi positif. Nah, selanjutnya juga ada potensial selnya itu rumusnya adalah N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Nah, untuk notasi selnya sendiri itu kita bisa lihat pada kolom di sini. Kalau misalkan dia garisnya 1, dia menandakan elektrodenya. Dan jika garisnya 2, dia menggambarkan adalah jembatan garam. Nah, kalau pada sisi kiri, dia itu adalah oksidasi atau anode elektrodenya, dan kalau misalkan dia di sebelah kanan, reaksi elektrodenya itu adalah reduksi atau katode. Nah, kita langsung aja ke contoh soal yang terdapat di sini. Suatu sel volta tersusun dari elektrode Pb dan elektrode Cr. Jika diketahui Pb2 plus aqueous tambah 2E min menghasilkan Pb solid, E-nya itu E-nya 0, E0-nya sama dengan 0, min 0,14 volt. Dan Cr3 plus aqueous tambah 3E min menghasilkan Cr solid, E0-nya sama dengan min 0,74 volt. Yang pertanyaannya ada 4, yaitu yang A, tentukan anode dan katodenya. Yang B, tuliskan reaksi yang terjadi di anode dan katodenya. Yang C, tentukan nilai potensial. Dan yang D terakhir adalah tuliskan notasi selnya. Nah, untuk anode dan katodenya, kita dapat lihat pada deret volta di sini. Kalau anodenya itu yang berada di sebelah kiri dan katodenya berada pada di sebelah kanan. Nah, kita lihat Cr dan Pb. Cr ada di sebelah mana? Cr ada di sebelah sini ya, teman-teman. Lalu Pb-nya ada di sebelah kanannya. Otomatis jelas bahwa anodenya itu adalah Cr dan katodenya itu adalah Pb. Selanjutnya yang soalan B, tuliskan reaksi yang terjadi di anode dan katode. Jadi kita bisa tuliskan saja seperti ini. Cr lalu menghasilkan Cr3 plus ditambah 3E min. Dan untuk katodenya Pb2 plus ditambah 2E min menghasilkan Pb. Nah, hasil dari reaksi di atas, anode dan katodenya itu adalah 2Cr ditambah 3Pb2 plus menghasilkan 2Cr3 plus ditambah 3Pb. Nah, selanjutnya untuk potensial listrik atau potensial selnya, kita menggunakan rumus yang ada di sebelah kirinya itu, yaitu N0 sel sama dengan N0 reduksi dikurang N0 oksidasi. Sama dengan
kita lihat aja di sini kan tadi reduksinya adalah katodenya yaitu Pb. Nah, Pb itu adalah min 0,14 volt dikurang, lalu anodenya itu atau oksidasinya adalah min 0,74. Nah, di sini kan min. Lalu di oksidasinya juga min. Nah, min ketemu min adalah plus. Jadi hasilnya adalah 0,60 volt. Nah, terakhir soalan yang D, notasi selnya. Notasi selnya kita bisa lihat di sini yang paling di sebelah kiri itu adalah elektrode yang oksidasi atau anode, dan sebelah kanannya itu adalah reduksi atau katode. Nah, kalau pada soal di sini oksidasinya kan tadi kita udah tahu nih adalah Cr. Kita lihat Cr di sebelah kiri dan di sebelah kanan itu. Jadi Cr sebelah kanan, di sebelah kiri itu adalah Cr menjadi Cr3+, lalu Pb2+ menjadi Pb. Halo teman-teman, kembali lagi di CL Elektrokimia. Jadi di sini kita akan membahas yang kedua, yaitu sel elektrolisis. Nah, di sel elektrolisis ini sedikit perbedaan, dimana kalau misalkan sel volta tadi itu adalah sel yang berubah energi kimia menjadi energi listrik. Kalau di sini itu adalah energi listrik yang merubah menjadi energi kimia. Nah, untuk perbedaan lainnya itu terdapat di elektrodenya. Kalau tadi di sel volta itu katode atau reduksinya adalah positif, di sini kita sel elektrosisnya adalah negatif. Dan sebaliknya, kalau untuk anode atau oksidasinya itu di sel volta kan tadi itu adalah minus. Nah, kalau di sini itu adalah positif. Nah, di sini biar lebih singkat saja, kita punya trik nih, trik untuk mengerjakan soal katode. Jadi kalau misalnya tadi ada direct volta, ini lebih ke kesimpulannya. Jadi kita bisa anggap aja golongan A, golongan 1A, golongan 2A, lalu Al, Mn, H2O, dan juga H. Jadi kalau misalkan semakin ke kanan nih, semakin ke kanan, E0 sel semakin besar. Dan itu menandakan mudah direduksi. Nah, kalau misalkan kalau misalkan ada soal nih, si air dengan si H. Nah, yang lebih mudah direduksi atau lebih besar dan menang itu siapa? Jelas yang H dong ya. Nah, ada soal lagi nih. Kalau misalkan si H2O dan juga ada golongan 2A. Yang lebih menang yang mana nih? Udah pasti jawabannya yang H2O. Nah, kita langsung aja ke larutan dan lemburan. Larutan HCl itu kita misalkan 2H plus ditambah 2E min masukkan H2. Dan lemburan NaCl Na plus ditambah E masukkan Na. Nah, selanjutnya ada anode. Anode kita akan membahasnya dua, yaitu ada inert dan tidak inert. Nah, inert artinya tidak teroksidasi, yaitu misalnya ada PT, C, dan AU. Nah, inert sendiri itu ada dua jenisnya itu, yaitu berupa sisa asam. Sisa asam kayak misalkan H2SO4, H2CO3, H3PO4. Nah, kan sisa asam nih. Sisa asam tandanya yang tersisa adalah SO4, CO3, dan PO3. Nah, untuk reaksinya mungkin bisa kayak ini 2H2O masukkan 4H plus ditambah O2 ditambah 4E. Nah, lalu juga ada yang bukan sisa asam. Misalkan contoh ada 2X min masukkan X2 ditambah 2E min. Nah, yang kedua itu adalah tidak inert atau teroksidasi. Misalkan saja ada Cu, Ag, dan Pb. Nah, Cu solid menghasilkan Cu2 plus aqueous ditambah 2E min. Lalu ada Ag solid menghasilkan Ag plus aqueous ditambah E min. Lalu ada Pb solid ditambah menghasilkan Pb2 plus aqueous ditambah 2E min. Yang selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari si sel elektrolisis ini. Jadi ada larutan NaCl
NaCl dengan elektrode PT. Nah, untuk reaksinya itu adalah NaCl menghasilkan Na plus ditambah Cl min. Untuk katodenya itu tadi minus ya, dan anodenya itu adalah plus. Nah, jadi 2H2O ditambah 2E menghasilkan 2OH min tambah H2. Nah, 2Cl min menghasilkan Cl2 ditambah 2E. Lalu, hasil dari kedua itu adalah 2NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2Na plus ditambah 2OH min ditambah Cl2. Lanjut ke soal nomor 2, larutan CuSO4 dengan Fe. Nah, rumus maksudnya persamaan reaksinya itu adalah CuSO4 menghasilkan Cu2 plus ditambah SO4 2 min. Nah, katodenya ini adalah min dan anodenya itu adalah plus. 2H2O ditambah 2E min menghasilkan H2 ditambah 2OH karena dia bersifat basa ya. Lalu yang Fe menghasilkan Fe2 plus ditambah 2E min. Nah, hasil dari kedua persamaan di atas ini, reaksi ini, yaitu adalah 2H2O ditambah Fe2 plus menghasilkan H2O2OH. Nah, lalu yang ketiga ada soal leburan Ki pada elektrode grafit. Jadi kita tulis seperti biasa reaksinya dulu. Ki menghasilkan K plus ditambah I min. Yang dimana K-nya itu adalah min dan anodenya itu adalah plus. K plus ditambah E min menghasilkan K 2I min dikurang I2 ditambah 2E min. Nah, karena ini belum setara nih teman-teman, kita akan mengalihkannya dulu biar ini, sehingga didapatkan 2K plus ditambah 2E min menghasilkan 2K. Sedangkan untuk yang anodenya itulah 2I min menghasilkan I2 ditambah 2E min. Nah, hasil dari kedua tersebut adalah 2K ditambah 2I min dikurang menghasilkan 2K ditambah I2.